Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Zaprianti, kelas 12 minggu 2, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, pada tahun 1960, Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dunia dari Indonesia, yakni kontingen Garuda II mewakili United Nations Operation for Congo atau disingkat UNOC, Persatuan Bangsa-Bangsa PBB ke negara Kongo. Yang kedua, pada tahun 1961, Indonesia mengadakan operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari Belanda yang dilakukan melalui Komando Mandala di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, yang berakhir dengan persetujuan New York di mana Belanda menyerahkan kekuasaannya atas Irian Barat kepada Indonesia. 3. Pemerintah Indonesia membagi kekuatan politik dunia menjadi dua kubu, yakni New Emerging Forces atau disingkat jadi NEFO dan Old Established Forces atau Old DEFO. Yang keempat, pembagian kekuatan politik dunia menjadi New Emerging Forces atau NEFO dan Old Established Forces atau disingkat Old DEFO. Ini kemudian dilakukan pemerintah dengan mengadakan olahraga negara-negara anggota Games of New Emerging Forces atau disingkat GANEVO pada tahun 1962. Yang kelima, Indonesia mengadakan konferensi negara-negara anggota Conference of New Emerging Forces atau disingkat GANEVO seperti Indonesia, China, Rusia, Korea Utara, dan Vietnam Utara pada tahun 1965 di Jakarta. Pada bidang ekonomi, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Deparnas dan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas, upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Deparnas pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Deparnas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana, dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau disingkat jadi Bappenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Deparnas. Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek. Pada 15 Agustus 1959, adanya penurunan nilai uang atau disingkat jadi devaluasi atau kata lain devaluasi. Pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai uang kertas 500 perak menjadi 50 perak, uang kertas 1000 menjadi 100 perak, pembentukan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000. Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Dengan devaluasi, diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang, dan itu nilai rupiah meningkat. Dan pada tanggal 28 Maret 1963, ini melaksanakan deklarasi ekonomi atau disebut DEKON. Dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.